S U W S C R I B E. Dibaca. Breaker. Halo Sobat Project, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Project Service HP hari ini. Hari ini kita kedatangan HP iPhone 11, iPhone 11, iPhone 8 Plus yang terkendala masalah sinyal ya, sinyal. Jadi sinyalnya nggak muncul, selalu searching karena habis kena air, dan kebetulan tadi karena banyaknya customer maka tidak sempat kita videoin. Dan ini langsung sudah jadi ya, sinyalnya sudah muncul, itu XL Axiata. Oke. Dan kenapa ini saya bikin video ini, karena memang rata-rata pengguna iPhone itu adalah kelihatan ribet dan songong. Kenapa bisa begitu? Ya perlu kita ketahui, dan sobat mungkin sudah tahu semua ya. Di dunia saat ini pengguna smartphone ini terbagi menjadi dua kubu ya. Yang pertama adalah kubu dari pihak si robot hijau atau Android, dan dari pihak si iPhone atau ya si inilah made in Amerika katanya sih ya. Tapi yang ngomong-ngomong masalah smartphone, kenapa ya smartphone itu selalu mengambil-ngambil nama buah ya. Kayak ini iPhone, lambangnya Apple, waduh, BlackBerry, kan semuanya nama buah. Indonesia mungkin juga mau bikin iPhone nih, mau bikin smartphone lagi nih, mereknya Mengkudu kali ya. Oke, memang kita bahas lagi, kita kembali ke topik aja. Kenapa ya HP Android dan iPhone, dan ini kenapa pemakai iPhone ini kelihatan lebih songong daripada pemakai Android ya. Padahal keduanya sebenarnya mempunyai kelebihan masing-masing, mempunyai sistem yang berbeda. Android dengan sistemnya sendiri dan dengan OS-nya, dan iPhone ini dengan iOS-nya. Anehnya, kenapa pengguna iPhone akan terkesan lebih songong seperti yang kita servis hari ini. Waduh, songongnya luar biasa. Dan sombong. Sombong amat. Tapi ya itulah yang namanya customer ya. Customer adalah raja. Tapi mungkin bagi para pelaku usaha ya akan tahu sendiri customer itu seperti apa. Tapi sebenarnya itu kenapa para pemakai iPhone ini kelihatan lebih songong dan sombong, itu sebenarnya sih itu hanya perkiraan orang loh ya. Nggak semua juga. Karena ada alasan-alasan tentunya kenapa pengguna iPhone ini kelihatan lebih songong dan menyebalkan. Mau tahu alasannya? Nah, sekarang coba kita bahas deh. Karena memang jumlah pengguna iPhone ini tidak sebanyak Android. Walaupun iPhone itu juga menjadi salah satu penguasa pasar di dunia, pengguna iPhone memang tidak sebanyak Android yang jumlah totalnya 76% dari populasi smartphone di dunia. Kenapa kok 76% itu di pengguna Android, tapi smartphone juga menjadi salah satu penguasa pasar? Yang 76% itu dibagi dari bermacam-macam brand, termasuk Samsung, termasuk Xiaomi maksud saya, termasuk ada lagi Advan yang merek dalam negeri Indonesia, termasuk ada Huawei yang made in negara Palu Arit. Semua banyak merek. Makanya itu jumlah totalnya 76%, dan sisanya itu dipegang oleh iPhone. Dan ini kemungkinan akan bertambah sesuai dengan berjalannya waktu kan. Makanya dari jumlah itu pengguna yang sedikit pemakai iPhone itulah maka akan kelihatan lebih eksklusif tentunya. Dan juga harga iPhone memang relatif lebih mahal sobat ya. Tidak bisa dipungkiri, iPhone ini terkenal dengan kualitas yang bagus dan terjamin. Hal ini yang membuat harganya mahal, dan harga terbaru saja itu sudah di atas 25 juta ya untuk iPhone 11 Pro Max. Jadi coba bayangkan, dengan harga segitu itu kan hanya bisa dibeli oleh kalangan tertentu saja. Jadi wajarlah rasanya ya pengguna iPhone akan sedikit berbangga hati karena
memegang gadget yang memang terkenal mahal. Dan tentunya brand Apple ini juga dikenal premium karena produk-produk yang bukan hanya dari segi harga tapi juga dari segi desain. Harus kita akui, desain iPhone banyak yang ditiru oleh vendor-vendor smartphone lain termasuk Android. Jadi selain itu juga kayaknya sih memang HP iPhone ini dibekali oleh spek yang mumpuni dan fitur yang eksklusif daripada Android. Maka kelihatan lebih keren lah dari Android ya. Dan juga kayaknya stigma masyarakat ini tentang pengguna iPhone, selain alasan di atas tentunya para pengguna iPhone dengan iOS-nya kelihatan lebih maka akan terlihat lebih songong ya, lebih songong dan sombong karena bisa membeli gadget dengan harga 25 juta. Tentunya kalau YouTuber pemula ya bisa beli, tapi ya agak mimpi. Tapi ya nggak semua lah, mungkin ada juga salah satu atau dua orang yang bisa membeli itu ya. Padahal banyak juga yang beranggapan pengguna iPhone ini membeli iPhone hanya sekedar bergaya, padahal belinya nyicil. Nah, ketahuan kan, 25 juta buat beli iPhone, nyicil lagi, waduh rasanya gimana, sesuatu banget ya kan, sampai jual motor, wah sakit bro pokoknya bro. Apalagi nanti 2 tahun berikutnya harganya sudah nggak karu-karuan, pasti jatuh pasti kan. Jadi tidak semua orang atau sebagian bisa membeli iPhone karena memang harganya segitu itu tadi. Padahal itu tidak semua pengguna iPhone juga seperti itu ya, karena memang banyak juga sebenarnya membeli iPhone karena memang butuh fiturnya, butuh iPhone, karena hampir semua orang, kebanyakan memang ya anggaplah kebanyakan orang memang nggak sanggup beli iPhone karena memang nggak kuat beli. Jadi yang mempunyai iPhone ini akan kelihatan ya yang nggak kuat beli tadi itu sebenarnya yang bilang, yang nggak kuat beli tadi akan bilang pengguna iPhone itu akan kelihatan belagu dan sombong. Padahal memang sebenarnya mau beli iPhone karena memang fitur dan juga karena memang kebutuhannya. Jadi kebutuhan masing-masing orang kan tentunya berbeda. Dan kalau mungkin ada yang bilang, ngapain beli HP mahal-mahal? Iyalah orang kerjanya di bangunan, buat apa beli HP iPhone 11 Pro Max bro? Buat moto apaan? Moto hasil karyanya? Bukan mengecilkan pekerja bangunan, bukan. Ini hanya contoh saja. Kalau memang Anda bekerja sebagai kuli bangunan, ya tentunya harus disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Nggak perlu juga kali beli iPhone ya. Maka dari itulah sebenarnya para pengguna iPhone itu akan kelihatan lebih sombong dan songong ya karena alasan itu saja. Termasuk yang HP yang barusan kita bongkar hari ini, memang ya seperti itu faktanya. Karena memang ini sebenarnya termasuk walaupun belum tua bangka iPhone 8 ini, tapi sudah termasuk generasi 3 tahun yang lalu ya. Karena mungkin 3 tahun yang lalu belinya harga barunya juga masih di atas 15 juta, makanya nggak kuat beli. Sekarang beli yang refurbish lagi kan. Maksudnya refurbish bagaimana? Di video saya sudah saya jelaskan. Beli refurbish, dipakai 3 bulan berikutnya sinyal hilang, dan akhirnya saat diservis saya beritahu kalau HP ini refurbish, ya nggak percaya. Bahkan ditungguin sampai proses pengerjaannya itu ditungguin sampai selesai. Sampai detail. Jadi sepertinya ini teknisinya saya apa dia, malah dia yang ngatur ya, wajar juga ya, mungkin duitnya pas-pasan juga ya, apalagi musim Covid seperti ini. Oke, itu aja mungkin yang perlu diketahui oleh teman-teman, dan tidak semua pengguna iPhone itu akan kelihatan songong dan sombong, walaupun sebenarnya sih ada juga sebagian kayak gitu ya, untuk sekedar gaya-gayaan. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Kalau memang ada ilmu baru yang Anda dapatkan di hari ini, silahkan like, komen, dan share di sosial media Anda, sehingga kami lebih bersemangat.